Bukannya kita nggak penting ya untuk memakai akal dalam beragama ini. Justru Allah itu menyuruh kita untuk memakai akal kita dalam mencari kebenaran ini, terutama kebenaran dalam beragama. Betapa banyaknya Allah mengatakan, tidakkah kalian berpikir, wahai orang-orang yang memiliki akal? Seruan-seruan itu banyak dalam ayat Al-Quran. Jadi memang kita harus memakai akal dalam mencari kebenaran ini. Namun, akal tidak diletakkan di atas wahyu. Akal tidak diletakkan di atas dalil, di atas hadis. Maksudnya, akal ini jika telah berhadapan dengan wahyu, maka dia letaknya di bawah dalil-dalil itu. Jadi, kita tidak bisa dan tidak boleh menafsirkan agama ini sesuai kehendak akal kita. Karena akal kita ini seperti kuda liar. Dia tidak memiliki arah, dia berlari ke sana ke sini sesuka dia. Jika kita beragama hanya dengan modal akal saja, dan menurut kita, maka kita tidak tahu lagi ini standarnya standar siapa. Dan inilah sebabnya banyak saudara-saudara kita yang berkata, ini kan baik, ini kan baik, ini kan baik. Mereka melakukan amalan hanya berdasarkan hawa nafsu mereka. Permasalahannya adalah dalam satu urusan agama, jika kita memakai akal kita, dan standarnya ini kan baik, tetapi baik itu kan menurut kita. Belum tentu itu baik menurut Rasulullah SAW, apalagi menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah. Jika kita hanya mengandalkan akal kita, lalu kita letakkan akal kita jauh di atas wahyu, jauh di atas dalil-dalil. Permasalahannya adalah kita kemanakan akal Nabi Muhammad SAW yang sami'na wa ata'na pada Allah. Kita kemanakan akal para sahabat yang sami'na wa ata'na pada Rasulullah. Kita kemanakan 10 akal sahabat yang dijamin oleh Muhammad SAW. Dijamin Allah untuk memasuki surga. Apakah Anda mengatakan Abu Bakar itu tidak kritis, Umar bin Khattab itu tidak cerdas, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib itu tidak orang yang tidak pandai dalam menafsirkan agama ini? Mana yang lebih cerdas mereka tentang agama ini daripada Anda, saya, dan mereka yang lainnya? Apakah di saat orang-orang yang memakai akal untuk mengangkangi wahyu ini, apakah itu maksudnya mereka mengangkangi akal para sahabat yang menerima wahyu langsung dari Nabi Muhammad SAW? Kurang cerdas apa mereka itu? Tetapi mereka tidak memakai itu untuk membantah Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak memakai akal kecerdasannya dalam mempertanyakan setiap dalil yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan faktanya, sejak kapan umat Islam mulai meleset karena akal ini? Adalah di zaman filsuf muncul ke muka bumi. Para filsafat yang muncul di negara Yunani sana, mereka turun ke Jazirah Arab ajarannya, lalu diserap oleh orang-orang yang goncang akalnya, yang rapuh tauhidnya, lalu mereka bawa itu ke Jazirah Arab, ke dunia Islam, maka muncullah kelompok-kelompok dalam Islam yang kita sebut dengan ahli kalam. Sejak inilah rusaknya agama ini. Muncullah canggah-canggah dalam golongan agama Islam yang lurus, Islam yang murni. Muncullah canggah-canggah cabang-cabang disebabkan oleh filsafat. Maka ini salah satu sebab para ulama kita terdahulu menghinakan filsafat, bahkan mengharamkan filsafat, karena bisa menyebabkan kesyirikan dalam hati seorang itu tumbuh subur. Siapa salah satunya yang menghinakan filsafat? Adalah Imam Asy-Syafi'i. Silahkan tanya sama Ustadz di kajian-kajian rutin di tempat Anda. Datangi kajian tersebut dan tanyakan apakah ucapan saya ini benar. Benarkah Imam Asy-Syafi'i menghinakan filsafat? Silahkan cari. Ternukil dengan jelas bahwa Imam Asy-Syafi'i menghinakan filsafat. Maka akal memang harus kita pakai. Karena agama ini adalah agama untuk orang-orang yang berakal. Tetapi kita tidak bisa meletakkan akal di atas wahyu. Yang harus kita lakukan adalah ittiba, mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dalam perkara agama ini,
Sifat kita adalah sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita lakukan. Kita dengar perkataan para ustadz-ustadz hari ini yang menyampaikan pada kita, lalu kita pelajari kesahihannya, kita timbang dengan akal. Apakah ini dusta, apakah ini kebenaran, itu kita pakai akal. Kita bisa belajar. Nah, jika kita telah yakin dengan keyakinan bahwa apa yang disampaikan itu adalah amalan yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, dari sahabat beliau, maka lakukanlah dalam seluruh perkara agama. Tidak bisa akal diletakkan di atas wahyu, karena akal itu mesti diarahkan, mesti diikat dengan dalil yang jelas, dengan wahyu yang jelas, dengan sikap mengikut Nabi Muhammad SAW. Atau karena akal jika tidak diikat dengan dalil, maka akal itu akan menjadi alat tunggangan hawa nafsu Anda sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Like dan komen jika bermanfaat. Barakallahu fiik.